Marhaban ya Ramadan. Saksikan program tayangan syiar dalam gelap selama bulan Ramadan. Di antaranya tentang akhir zaman. Nabi mengilustrasikan antara beliau diutus ke muka bumi dengan datangnya hari kiamat, laksana dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Adanya elit global atau New World Order ini juga kaitannya dengan kedatangan Dajjal juga. Baunya sangat kuat ke sana. Baunya. Kultum menjelang berbuka puasa. Di saat itu bukan hanya puasa itu menahan hawa nafsu saja, menahan hawa nafsu saja, tapi juga menahan yang namanya emosi. Dan sirah dan nabawi. juga menurut kitab sirah nabawiyah dan dari sumber-sumber lainnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang pertama Nabi itu yang pasti diutus untuk apa? Untuk yang namanya menyempurnakan ajaran Serta dua orang perdebatan lucu tentang akhir zaman. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi mukhtari man da'ana ilaih bil izni wa qad nadana labaika ya man dana lana wa hadana sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Rabbul Alamin, yang mana limpahan puji itu semoga selalu senantiasa tercurah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesetiap harian kita. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah pula pada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang senantiasa kita ingini untuk berjumpa dengannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ya ikhwani sekalian, akhwat juga, para sahabat syiar dimanapun berada, kita alhamdulillah telah sampai di bulan suci Ramadan yang mulia ini, yang mana di bulan suci ini kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi insan yang bertakwa. Dan jangan dilupakan juga, ya ikhwani sekalian, akhwat sekalian semuanya dimanapun berada, umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupakan orang atau sosok yang mengajarkan kita untuk berpuasa, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mulia dengan menjalankan sebuah ibadah yang mulia, yaitu sosok tersebut, orang tersebut yang sama-sama kita rindui, yang sama-sama kita harapkan syafaatnya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat syiar yang berbahagia, alhamdulillah saya sudah ditemani dengan para sahabat-sahabat, para kru Syiar Dalam Gelap, yang mana pada kesempatan di waktu duha ini, sebagaimana amanah dari kita punya guru mulia Al-Ustadz Hakim Bawazir, semoga rahmat Allah senantiasa bersama beliau, agar kita membahas tentang sosok pribadi yang agung di bulan yang agung ini, yaitu tidak lain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul lil ulil albab. Dan juga dalam ayat lain, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, ya, bahwa banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari para nabi, dan khususnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa risalah, yang mana risalahnya sudah beratus-ratus abad yang lalu, bahkan sudah ribuan tahun yang lalu, tapi tetap masih banyak pecintanya, masih banyak pengamalnya sampai sekarang. Dan itu sosok yang begitu agung itu mungkin tak akan pernah kita bisa kupas sampai habis sedetail-detailnya, karena begitu agungnya, karena juga begitu mulianya sosok pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mudah-mudahan dengan izin Allah, sedikit-sedikit kita bisa memahami tentang perjalanan hidup dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan ini, sahabat-sahabat syiar sekalian, saya akan membawakan dan mengupas sebuah buku fenomenal, sebuah kitab fenomenal, yang mana saya juga diberitahu ini oleh guru kita semua, Ustadz Hakim Bawazir. Dan
saya juga mulai fokus ya untuk mempelajari ini perlahan-lahan tentang kitab fenomenal ini, yang mana Masya Allah ini Sirah Nabawiyah yang termasuk yang paling lengkap, dan juga merupakan kitab Sirah Nabawiyah yang menjadi juara ya dalam perlombaan di Arab Saudi untuk menulis kitab tentang kisah Nabi kita Muhammad SAW dari awal-awal kelahirannya ya sampai akhir wafatnya beliau. Masya Allah. Dan istimewanya ini kitab ya, ini Masya Allah enggak sekedar Sirah Nabawiyah, tapi juga menggambarkan buat kita bagaimana perjuangan Rasulullah pada dunia masa itu. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang sekarang ya, dengan dunia masa lalu, dengan keterbatasannya dibahas semua secara rinci, dan juga dengan didukung hadis-hadis yang sahih dengan dalil-dalil yang kuat. Sebagaimana kita tahu ya tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW dalam sejarah, banyak juga kitab-kitab sejarah ya. Ada kitab-kitab tarikh, banyak yang terkenal tentang sejarah Rasul dan Nabi-Nabi terdahulu. Banyak sekali kitab-kitab tarikh sejarah. Tarikh At-Tabari ada, kemudian Ibnu Khaldun juga ada tarikhnya sejarahnya, dan ini dikutip sama beliau secara selektif dan juga sangat rinci, dan juga sangat berhati-hati ya, karena kita tahu banyak hadis-hadis mudhaifah yang lemah tentang Nabi kita Muhammad SAW. Juga banyak juga mungkin hadis-hadis yang palsu. Nah ini dengan penelitian yang luar biasa, dengan diuji dengan tim juga yang luar biasa, dan buku ini Masya Allah berhasil menjadi juara 1. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebagaimana kita tahu dan guru kita sering sampaikan, sahabat-sahabat share sekalian, apabila kita ingin menyambung hubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, yang pertama mungkin sering kita ketahui ya, kita banyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kedua, kita baca sejarahnya Rasul SAW. Kita kenali siapa itu Nabi Muhammad SAW, siapa itu manusia agung dan mulia Rasulullah SAW. Dan makin kita mendalami, makin kita pelajari, makin kita ingin tahu tentang siapa itu Rasul SAW, maka akan semakin timbul cinta di hati kita, agar kita bisa berjumpa dengan Nabi yang agung. Maka tak salah, sahabat-sahabat siar sekalian, ya, itu bahkan para peneliti yang non-muslim saja, seperti Michael Hart ya, itu menempatkan Nabi kita Muhammad SAW itu di tempat nomor 1 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Masya Allah. Dengan alasan-alasannya yang luar biasa. Jadi Michael Hart ini meneliti tentang Rasul SAW, dan dia ya dengan jujurnya menempatkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia, nomor 1. Masya Allah. Jadi Nabi ini bukan sekedar mungkin kepribadiannya saja ya, tapi bagaimana juga beliau bisa menularkan orang-orang di sekelilingnya, yang mana orang-orang keras, orang-orang yang ada di Jazirah Arab, orang-orang yang ada di dalam padang pasir, yang dengan kerasnya, yang mungkin dengan sifatnya yang keras, sifatnya yang tidak baik, tapi bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Bisa dilihat ya, mungkin dari pengembala-pengembala bisa jadi, Masya Allah, jadi ahli perang strategi militer, bisa jadi gubernur di daerah-daerah kekuasaan Islam masa lalu. Dan mereka itu hanya orang-orang gurun. Masya Allah. Jadi kehebatan dari baginda kita Muhammad SAW bisa menularkan, menyebarkan akhlak kepada sekelilingnya, sehingga yang dulunya gelap menjadi terang benderang. Masya Allah, Alhamdulillah. Sedikit itu intermezzo, pembukaan dari saya ya. Dan kita nanti kita bahas lebih lanjut tentang kitab ini, dan sahabat boleh membeli ya, ada di Tokopedia, ada di mungkin di Shopee dan lain-lainnya ya. Bisa didapatkan di toko-toko buku terkemuka di tempat-tempat sahabat sekalian. Jadi ada, ini karyanya dari Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau ini orang India ya, dari India sana, yang mana Masya Allah kitab ini luar biasa bestsellernya ya. Boleh silahkan kalau mau dibeli. Jadi nanti sambil kita membahas juga sahabat bisa baca di rumah ya, kenali Nabi kita Muhammad SAW, dan jadikan beliau idola kita. Jangan kita mengidolakan orang-orang yang tidak pernah sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Alhamdulillah sudah bersama saya ini
kru-kru yang ganteng-ganteng. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, yang mudah-mudahan semuanya dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bisa masuk surga di belakangnya Rasulullah. Dan minimal di dunia bisa ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Yang pertama mungkin dari yang jauh, ya. Saya bersama Mas Dian Al-Farabi, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, mediator nih. Alhamdulillah ya. Sekarang pakai gaya baru, brewok, tapi nama ganteng. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Lalu ada Kang Dika ini ya. Nama panjangnya siapa? Dika Pratama. Dika Pratama. Dari Koril mana? Dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, jauh. Alhamdulillah. Ini kalau orang Sunda mah jangan diraguin kecintaannya mana. Masya Allah. Dulu lagi 21 gua jalan kaki, bener gak? Iya. Masya Allah. Ada syariat mau diotak-atik, jalan kaki orang Sunda. Orang Jawa jangan mau kalah mas lihat kecintaan sama Nabi Muhammad SAW. Ya, lalu ada Kang Arfa ini. Alhamdulillah, mediator kita juga. Ya Arfa. Arfa mah asli Bandung ya? Asli Bandung, Bib. Bandung. Ya. Alhamdulillah. Orang Sunda deh ini. Sunda. Orang Jawanya dikerebutin nih satu. Saya juga Sunda seperempat tapi. Ibu saya orang Sunda, alhamdulillah. Temannya banyak. Ya, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng tentang Nabi kita Muhammad SAW. Dan satu lagi, saya bersama Kang Rudi. Namanya Rudi siapa nih? Rudi Ramdhani. Rudi Ramdhani, alhamdulillah. Dari mana Kang Rudi? Cianjur. Wah, dari Cianjur, alhamdulillah. Sunda juga. Ya, Sunda juga lagi. Sunda. Alhamdulillah. Tapi emang SDG itu warnanya luar biasa ya, bersantaranya ya. Dan Abah tuh sangat menghormati adat istiadat ya, Masya Allah. Sering pakai popopong Sunda juga. Abah mau pakai apa aja ganteng sih kalau gitu ya. Alhamdulillah, pakai belangkon, pakai popopong, alhamdulillah. Ya, ini banyak juga orang-orang jauh, alhamdulillah, tapi kita disatukan bersama kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi konsepnya ini kita bareng-bareng dialog, nggak monolog, biar nggak bosan gitu Mas Dian dan lainnya. Nah, silakan tafadol yang mau bertanya tentang Rasulullah SAW. Dan di episode awal ini kita bahasnya tentang awal-awal nih ya, masa kenabian gitu ya, mungkin masa kelahirannya dan sebelumnya. Kita belum terlalu jauh karena nanti kita bagi-bagi tuh episodenya ya, agar insya Allah mudah-mudahan bisa kita bahas sampai nanti beliau wafat. Amin. Tafadol yang mau bertanya dulu silakan, mungkin Kang Rudi atau siapa? Yang dekat dulu aja nih. Ya, bersama ya Bib ya. Silahkan, Kang Rudi. Alhamdulillah. Ini cukup menarik sih tentang Sirah Nabawiyah gitu. Jadi Sirah Nabawiyah itu sebetulnya punya arti tersendiri gak sih? Okay. Atau secara rincinya Sirah Nabawiyah itu apa sih gitu? Sirah Nabawiyah. Sirah ya? Nabawiyah. Sama-sama kita bahas itu apa itu Sirah Nabawiyah ya. Dan di kitab ini juga dijelaskan, Masya Allah, tentang Sirah Nabawiyah secara definisi bahasa itu seperti apa tuh Sirah Nabawiyah. Kitab nanti sahabat bisa merujuk juga pada kitab ini ya. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi sahabat, pada hakikatnya Sirah Nabawiyah itu merupakan gambaran, gambaran risalah misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Jadi gambaran risalah, gambaran misi yang diemban oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam menyebarkan tauhid ya, menyebarkan cahaya di kegelapan era masa lalu dan sampai sekarang tentunya, Masya Allah. Dan juga gambaran juga untuk kita, untuk apa? Untuk mengetahui tentang era zaman dulu seperti apa, dan juga masa kehidupan Rasulullah itu seperti apa ya, sehingga kita bisa memahami secara utuh kenapa Islam ini diturunkan, kenapa harus Nabi Muhammad SAW ya. Dan kata menurut Syekh ini, Masya Allah, juga gambaran risalah ini menawan dan sempurna ya, dan tidak bisa dihadirkan kecuali kita melakukan komparasi seperti apa terhadap latar belakang dan implikasi-implikasi di masa lalu gitu ya. Jadi Sirah Nabawi ini rada berbeda dibandingkan kalau mungkin yang lain-lainnya banyak yang langsung to the point ya, Mas Dian dari awal hidup sampai wafat, tapi ini benar-benar dikasih detail kondisi dunia secara rinci, Bib. Betul sekali, secara rinci ya. Jadi berangkat dari awal-awal masa kenabian sampai wafatnya. Mungkin kalau bahasa sederhananya bisa juga dibilang itu ini biografi tentang Rasulullah SAW ya, tentang masa hidup Nabi kita Muhammad SAW sampai wafatnya. Sesederhana itu kalau bisa dibilang biografi ya, tentang Nabi kita Muhammad SAW. Begitu. Berarti singkatnya itu
Sirah Nabawiyah itu seperti biografi lah ya. Ya. Biografi berikut perjalanannya. Perjalanannya, betul, biografi tentang. Karena yang menulisnya itu bukan Nabi kita Muhammad SAW, ya. Yang menulisnya para ahli sejarah, dan bahkan nggak sedikit, ya, yang menulis tentang Nabi kita Muhammad SAW itu bukan dari kalangan Muslim aja, ya. Nanti kalau para ahli filolog itu ada, ya, tentang dokumen-dokumen masa lalu itu tentang Nabi kita Muhammad SAW, ya, ada di masa lalu, ada penulis Yunani yang nanti bisa dicari itu para ahli filolog. Jadi kalau kita membandingkan sebuah sosok, ya, sosok ini historis atau tidak, ya, kita tuh harus punya bukan sekadar dokumen internal saja. Kalau cuma dokumen internal dari zaman Rasul SAW, dari era Nabi dan juga orang-orang Islam sendiri, justru kadang kurang dipercaya mungkin sama orang lain, karena itu bikinan antum sendiri, orang Islam. Tapi ya, standarnya itu seperti itu. Tentang seseorang ini historis atau tidak juga harus punya dokumen pembanding. Ya, setidaknya dokumen di luar, ya, di luar bukan orang-orang Arab yang menulisnya, tapi orang-orang bahkan dari kalangan non Arab yang menulis tentang Nabi kita Muhammad SAW juga ada itu, ya. Dokumen-dokumen kuno juga dokumen-dokumen kuno di Habasyah, ya, di Ethiopia. Itu kan dulu kerajaan Kristiani, ya, itu juga ada tentang Rasul SAW. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu tokoh historis, tokoh fakta, bukan tokoh bikinan, ya. Tentu kita sebagai Muslim kita cukup percaya aja kalau dengan kitab-kitab internal kita. Tapi kalau khusus kalangan non Islam harus diperjelas seperti itu, ya. Jadi begitu, Masya Allah. Nah, Fadal mungkin mau tanya lagi? Arpa mungkin ya? Ya, silakan. Izin, silakan. kalau dalam perjalanan tuh, perjalanan era kenabian antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, kan itu jedanya agak sedikit panjang ya Pak Bib. Betul. Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam perjalanan antara era kenabian Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW? Masya Allah. Jadi kita bahas nih sahabat-sahabat yang dirahmati Allah tentang masa di era itu, di era Rasul SAW saat itu diturunkan di Arab, ya. Dan pada masa Nabi diturunkan itu jarak antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Isa itu yang disebutnya zaman Fatrah itu, ya, itu sekitar 600 tahun, 500 sampai 600 tahun. Ya, jauh sekali, jauh, ya Kang Arfa, ya. Jadi setelah Nabi Isa wafat, ke Nabi Muhammad itu jauh masanya tuh, eranya, ya. Nah, itu hikmahnya apa? Agar kita memahami nih, kenapa sejauh itu, ya, masa kenabian tidak ada nabi lagi setelah Nabiullah Isa, Masya Allah. Dan juga menurut kitab Sirah Nabawiyah dan dari sumber-sumber lainnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang pertama Nabi itu yang pasti diutus untuk apa? Untuk yang namanya menyempurnakan ajaran sebelumnya, ya, menyempurnakan ajaran Nabiullah Isa. Sekaligus Nabi mau memberitahu ajaran Nabi Isa itu ajaran yang benar, ya, dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentu benar di sini, ya, dengan tanda kutip, ya, benar yang sesuai dengan syariat yang benar-benar, itu agama yang benar. Kalau kita pelajari, sahabat-sahabat semua, ini masa kenabian ini panjang, semakin panjang masa kenabian itu, ya, masa nunggu, masa jeda di antar nabi, ya, pasti ada melencengnya, ya, pasti ada yang namanya keluar tuh dari ajaran agamanya yang benar. Makanya hikmah diturunkannya Nabi, kenapa? Habis Nabi Adam, ada Nabi setelah Adam Idris, kemudian Nuh, Nabi Hud. Kenapa harus berketerusan? Karena manusia, ya, secara fitrahnya seperti itu. Kalau nggak ada yang nuntun, ngaco, belok. Ya, makanya sahabat harus punya guru. Nggak boleh berguru sama Google doang atau nonton YouTube doang, jangan. Jadi harus punya guru yang benar-benar agar mempertanyakan. Kalau ada sesuatu yang salah, yang keliru, bisa ditanyakan. Ya, jadi butuh tuh risalah. Makanya para aulia itu, para ulama itu kan penerusnya Nabi, para setelah dia, ya. Karena udah nggak ada lagi Nabi nih. Kalau ada Nabi di Kerawang, ada di Cikarang, itu bukan Nabi udah, ya. Nabi kita Muhammad SAW Khatamul Anbiya, penutup para Nabi, gitu Kang Arfa. Jadi hikmahnya itu Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala itu menginginkan agar ajaran Nabi Isa itu dilengkapi,
Ya, ajaran Nabi Isa itu diperbaharui dalam artian ya diluruskan yang lalu-lalu. Karena jedanya itu udah panjang, Kang Arfa, itu banyak bid'ah ya yang merusak agama. Yang mungkin kalau bahasa sederhananya bisa saja tuh kita ada rukun Islam 5 itu ada 5 dikurangin jadi 4. Lama-lama dikurangin 3, lama-lama habis. Ya. Sebagaimana kita tahu kan zaman Nabi aja dulu, Nabi wafat itu ada yang nggak mau bayar zakat. Nah juga demikian di masa Nabi Isa. Karena Nabi Isa panjang itu waktunya, banyak terjadi bid'ah, banyak terjadi penambahan atau banyak sekali pengurangan tentang syariat agama, akhirnya berubah. Itu ajaran Kristiani, ajaran Nasrani yang tauhid menjadi ajaran yang tidak jelas. Ya, Tuhannya. Sama-sama kita tahu agama kita tuh dinul kholis, agama yang murni. Yang mana tertuang di surat Al-Ikhlas. Yang Allah itu esa. Kalau udah 2, udah 3, udah nggak murni lagi, nggak kholis lagi, nggak khulasah lagi. Ditambahin Allah punya anak, ya. Kemudian para ulama mereka malah dijadikan nabi. Oh ini Rasul Fulan, ya. Ulamanya dijadiin nabi, sedangkan nabinya sendiri dijadikan anak Tuhan. Naudzubillah. Ya itulah bid'ah terbesar umat Nasrani, ya, yang menjadikan mereka syirik, menjadikan mereka tidak murni lagi agamanya. Makanya diturunkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena tauhidnya mulai hilang. Begitu. Jadi masa seperti itu ya. Silakan mungkin. Berarti secara singkatnya itu penyempurna ajaran Islam di masa di era Nabi Isa. Isa, betul. Masya Allah. Karena kita harus mengimani Nabi Isa. Ya. Nabi Isa kita imani, kita mengimani Yesus. Justru kita Kristen sejati. Ya, kita mengimani Yesus sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Ya, kita mengimani sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan, atau anak Tuhan. Jadi repot itu kalau begitu ya. Kalau kita bicara tauhid, kalau tauhid udah jadi 3, jadi 4, jadi 5. Lebih dari satu. Tidak satu begitu. Jadi udah paham nih, sahabat ya, kenapa Nabi diturunin dan kenapa mulai turun Nabi. Jadi kalau waktunya dekat, Kang Arfa, juga aneh. Yang nabinya belum selesai, ada lagi misalkan. Ya, karena mau diselesaikan dulu risalahnya, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ajarannya mulai berkembang. Ketika masih lurus ya tidak diturunkan Nabi lagi. Ya. Tapi ketika udah mulai rusak ajaran agama, udah tauhid udah mulai hilang, ya, nah itu dia. Maka turunlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, Syukran, Bib. Afwan sama-sama. Nah, padahal mungkin yang mau nanya lagi nih. Saya orang boleh senior kita nih. Wah, ya Kang Dika dulu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melanjutkan pertanyaan Arfa tadi, Bib. Jadi masa transisi itu kan jauh sekali ya, Bib. Ratusan tahun. Nah, pas waktu itu kejadiannya ataupun ceritanya gimana, Bib? Ada nggak sirah nabawiyahnya itu? Pas waktu transisi Nabi Isa alaihissalam ke Nabi Muhammad, gambaran kejadiannya gitu. Ya, gambaran dunia pada umumnya mungkin ya, keadaan agama, gitu. Rusaknya dunia saat itu gitu. Termasuk di buku ini menjelaskan tidak itu? Iya betul, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi di halaman-halaman awal ini ya, di halaman 1 dijelaskan ini di kitab ini. Dan saya juga ada PDF-nya di sini ya. Iya. Nanti ada di sini tuh. Ini mulai dijelaskan dari posisi bangsa Arab saat itu. Kondisi bangsa Arab dan kondisi lain-lainnya ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada agama-agama besar dulu di dunia. Ya, di sini juga dijelaskan banyak agama-agama besar, termasuk agama-agama yang masuk di negeri Arab. Ya, banyak agama-agama besar yang mulai melenceng. Sama-sama kita tahu, mungkin Kristiani tadi kita bahas ya, yang tauhidnya jadi berubah. Itu seminimal-minimalnya ya Nasrani tadi. Nabinya dijadikan Tuhan. Yang lain-lainnya lebih parah di masa itu, Yahudi. Para nabi-nabi mereka dijadikan Tuhan. Ya, bahkan sapi pun disembah. Ya, dan bahkan banyak sekali yang namanya itu para pendeta Yahudi itu hubud dunia dan ria. Tertipu akan amalannya. Dan banyak mengurang-urangi isi ayat yang sesuai saja. Makanya itu banyak orang-orang Yahudi, bukan Yahudi secara keseluruhan ya. Maksudnya Yahudi yang seperti itu ditegur ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca surat Al-Baqarah tuh banyak banget ya, tentang membahas Bani Israel, tentang
Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang sering membuat ajaran-ajaran baru dalam agamanya. Ya, yang mungkin mengkorupsi agamanya dan juga mencari yang sesuai hawa nafsunya aja. Jadi rusaklah agama Yahudi itu. Dan agama Yahudi menjadi agama yang eksklusif. Hanya keluarga mereka besar itu saja, ya, dan menganggap mereka lebih mulia dibanding yang lain. Nah, ini yang serem. Ya, menganggap kaumnya lebih mulia dibanding yang lain. Karena mereka mengaku saya keturunan nabi-nabi yang agung. Nabi Sulaiman dan nabi-nabi lainnya. Dan inilah tertipu akan nasabnya, gurur akan nasabnya orang-orang Yahudi di masa lalu. Jadi tidak ada harapan lagi tuh akan agama Yahudi. Jadi mau tidak mau harus ada sosok, harus ada ajaran agama yang menyempurnakan ajaran mereka, yang meluruskan ajaran mereka. Ya, tuh saya Yahudi udah susah, Nasrani juga. Yang agama-agama Semit, agama-agama Samawi, Yahudi, Nasrani sudah demikian rusaknya. Ya, sudah demikian rusak dan tidak sedikit berperang antar satu sama lainnya. Itu agama. Lalu agama-agama lain juga sama. Agama Buddha, ya, sudah menjadi paganisme, penyembahan terhadap mungkin Maitreya-nya, terhadap Buddha-nya, ya. Lalu agama Hindu dan lain-lainnya, agama di dunia itu banyak sekali, ya. Mungkin di Persia ada Zoroaster. Ada Zoroaster, agama-agama Zarathustra itu. Agama Zoroaster. Kemudian yang sering kita dengar juga agama Majusi. Ya, penyembah api. Gitu. Terus kemudian agama-agama besar itu dan lain-lainnya yang animisme, dinamisme yang tidak didefinisikan agama tertentu. Tapi agama-agama yang punya kitab-kitab suci udah mulai melenceng semua. Seperti Hindu dengan Wedanya, Buddha, ya, lalu dengan tadi dengan ajaran-ajaran yang mulai melenceng, sudah dengan filosofinya mereka, gitu, dengan kecerdasannya mereka karena mempunyai kitab, ya, akhirnya mereka rusak. Dan ketika keadaan demikian sudah rusak itu, tapi ada sesuatu yang menarik sebenarnya, Rudi dan yang lainnya. Di antara rusaknya mereka itu, di kitab-kitab mereka tuh ada satu sosok yang sama-sama ditunggu. Masya Allah, ya, sama-sama ditunggu. Sebagaimana di ajaran Kristen ada Ahmad yang ditunggu, ya, ada Nabi yang dijanjikan di kitab-kitabnya Yahudi. Lalu di kitab agama-agama lain juga ada namanya Himada, ya. Lalu ada yang ditunggu orang namanya Asfat Ereta dalam perkamen kuno zaman dulu. Lalu Buddha pun sama, agama Buddha menunggu namanya Maitreya yang badannya semurni emas. Agama-agama itu menunggu satu sosok sebenarnya, sosok akhir zaman, ya. Ada Maitreya tadi, ada Himada, ada Asfat Ereta, ada yang bilang pewaris hujan dan lain-lainnya, agama-agama itu, ya. Yang mana Masya Allah, insya Allah kita bisa beritahu mereka, ya, dan Allah ingin memberitahu pula pada mereka bahwa sosok yang ditunggu itu ada, ya. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang ditunggu-tunggu untuk yang namanya memperbaiki akhlak manusia secara keseluruhan. Karena banyak sekali syariat-syariat itu kalau di masa lalu tuh berbahaya sekali. Pernikahan jahiliyah itu banyak, ya. Seperti kita kalau sekarang kita alhamdulillah dengan mulianya Islam kita tahu, ya, kita tahu bapak kita siapa. Tapi zaman dulu pernikahan jahiliyah, waduh, susah sekali buat nasab. Ya, ada pernikahan jahiliyah itu perempuannya 1, laki-lakinya 10. Lalu tinggal dipilih sama dukun, siapa nih yang bapak sebenarnya? Nauzubillah. Sudah sedemikian rusak ajaran agama pada masa lalu. Dan belum lagi tadi ketuhanannya yang merepotkan, ya, ketuhanan yang merepotkan. Dan lebih repotnya lagi juga dibikin jadi agama-agama yang tadinya tauhid menjadi pagan. Paganisme itu penyembahan kepada berhala, patung, jadi rusak, begitu. Itu masa lalunya seperti itu, Kang Dika. Buat gambaran. Makanya karena sudah demikian rusaknya, maka turunlah Nabi kita Muhammad SAW di Arabia. Kalau dari sisi sosialnya sama, udah rusak itu. Sosialnya juga sama. Ya, ekonominya juga sama, jual belinya juga sama. Seperti kita tahu di masa lalu, di kita tarik sejarah juga banyak, ya. Bahkan bukan penulis Islam saja, kita juga tahu banyak para ahli sejarah zaman dulu ada yang namanya, yang belum lama hilang sebenarnya, ya, perbudakan. Ya, perbudakan itu sosial, sebuah kerusakan sosial yang luar biasa. Tidak ada kesetaraan antara satu sama lain. Ya, seseorang dibedain asbab dia merdeka dan budak.
Itu keadaan sosial yang demikian hancurnya, perbudakan itu. Pernikahan juga sama, itu sosial masuk. Seperti itu hancurnya pernikahan. Dan strata-strata sosial yang disebut itu kasta, itu sangat luar biasa rusaknya. Keadaan sosial masa itu. Bayangkan, ada kasta yang tertinggi nggak boleh menikahi kasta yang bawah. Ya, kita nggak bicarain kafah. Kafah juga ada ajaran Nabi kita Muhammad SAW agar kita itu diutamakan yang setara. Tapi ini tidak menyetarakan sesuai seperti itu, tidak seperti konsep Islam. Ya, ini ada orang, ya, orang yang demikian rusaknya, misalkan demikian di bawahnya, bilangnya begitu kastanya. Lalu ada kasta yang tinggi, padahal ini orang baik, orang ini takwa misalkan, baik agamanya, nggak boleh. Dan itu kondisi dunia sekitar ya, sekitar gitu. Nusantara juga nggak kalah rusaknya dengan kasta-kasta itu. Bahkan raja-raja kita dianggap dewa. Kan kita sering nonton SDG ya, ya, mengungkap raja apa, itu kan dibilangnya mereka titisan Dewa Wisnu, titisan dewa ini, ya mereka sangat ada jarak. Nggak kayak kita sekarang. Presiden kita bisa duduk bareng zaman sekarang. Asbab apa? Asbab Islam, ajaran Islam. Bisa duduk bareng. Kita yang bedain kita cuma takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mereka dulu enggak sosialnya. Kasta mending, kalau kastanya kasta tinggi, kasta rendah cuma 2. Ini kastanya banyak. Wah, kamu kasta ini, kasta ini. Dan di masa Nusantara masa lalu itu nggak boleh semua orang untuk belajar agama, Mas Dian. Orang Jawa tuh nggak boleh belajar agama. Yang boleh orang Brahmana. Ini fakta sejarah. Makanya mereka nyebut diri kaulo alit, ya, hamba yang hina kalau ngomong sama orang-orang raja. Zaman dulu kalau kita belajar ilmu agama nih, kita kasta yang rendah belajar ilmu agama, mata kita bisa dicolok. Kalau buka-buka kitab nggak boleh, harus kalangan tertentu yang boleh baca, kalangan bawah nggak boleh di masa lalu. Begitu. Demikian rusaknya. Maka ketika Islam datang di Nusantara, Masya Allah, luar biasa, menyamakan hak, menyamakan kedudukan. Makanya Abah sering bilang, dulu juga kalau tentang Nabi Muhammad itu, Nabi itu yang pertama-tama beriman itu pasti orang-orang yang rendah, orang kalangan bawah yang menerima Islam. Karena disetarakan dengan ajaran Islam. Yang paling susah itu ajaran orang-orang yang kaya. Karena strata sosialnya dirusak, diganggu. Masa Nusantara juga sudah rusaknya demikian. Ya, sudah rusak demikian. Dengan sosialnya yang udah rusak seperti itu. Begitu. Berarti kepercayaan yang menganut Nabi Isa itu udah hampir luntur semuanya. Betul. Dari keluarga Nabi Muhammad gimana Bibi? Oh gitu, jadi perihal pelajaran ajaran Nabi Isa nih. Iya, Nabi Isa. Nasrani ya. Di masa lalu itu. Iya. Demikian rusaknya. Karena keadaan di situ kan jenjang waktunya panjang tuh. Sampai sejauh mana gitu kan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad dilahirkan gitu. Gitu, Masya Allah. Nah, ini ada kunci juga sebenarnya Mas Dian. Ya, kalau masa lalu, nabi-nabi masa lalu itu diutus untuk kaumnya sendiri. Iya. Ya, jadi mereka itu walaupun berdakwah jadi terbatas. Ya, terbatas karena mungkin di ajarannya itu tidak diajarkan untuk menyebarkan seluas-luasnya. Beda dengan ajaran Islam. Jadi mungkin di masa lalu itu, ya, dan ini kalau kita bicara sejarah, ya ikhwan sekalian dan akhwat sekalian yang menyaksikan, kalau sejarah itu tidak ada kebenaran mutlak. Ya, apabila kita menemukan bukti baru, maka fakta baru atau bukti baru, nah itu bisa dijadikan fakta sejarah baru. Yeah, referensi. Ya, referensi baru. Tergantung sudut pandangnya berbeda. Nah, itu bisa mewarnai sejarah. Dan perihal agama Nasrani dulu rusaknya begitu. Dan mereka juga tidak menyebarkan banyak. Ya, terbatas. Karena mungkin era komunikasi masa lalu juga terbatas. Ya, begitu. Era komunikasi masa lalu terbatas. Jadi selain sudah rusak, Nasrani tadi tauhidnya rusak, ajarannya banyak yang dikurangi, yang mana mungkin kita harus tahu. Zaman sekarang aja kita bisa teliti lah, mana kitab-kitab yang masih pakai bahasa asli, kan sulit. Orang-orang baca terjemahan, ya terjemahan bagus, tapi kita butuh asli, mana? Ya, yang mana itu ada di Al-Quran kemarin, yang asli, yang nggak dirubah-rubah, ya, ajarannya nggak dirubah-rubah, dan penghafalnya luar biasa banyak. Gitu. Dan itu mukjizat Al-Quran, Allah jaga. Dan yang lain-lain ya tidak punya keistimewaan itu.
untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada hikmahnya, ya, dan hikmahnya bisa kita rasain sekarang, gitu Kang Dika. Ya. Rusaknya. Terima kasih. Iya, alhamdulillah, sama-sama. Gitu ya, di Arab tuh diturunin nanti kita. Ya, masalah tafadhol nih. Kang, ini ya, sekian udah caranya obrolannya ini. Oh iya, alhamdulillah. Jadi begini, tentang keadaan dan situasi kondisi seperti itu ya Bang, yang diceritakan Bang Julmi tadi. Sebagai alasan Nabiullah Muhammad SAW itu turunkan di Jazirah Arab, ke Jazirah Arab. Kenapa kok tidak di Indonesia atau di Gunung Kidul misalnya? Jogja. Iya benar. Jogja, iya. Bagus pertanyaannya. Kenapa di Arab? Ya. Kenapa di Arab? Kenapa bukan di Gunung Kidul? Ya. Di Jogja. Oh, di Jogja bisa jadi nih Mas Dian. Nabinya bukan Muhammad, bisa jadi Waluyo misalkan, ya. Gitu. Kenapa tidak di bumi Nusantara? Kenapa nggak di misalkan di Eropa? Kenapa nggak di benua Amerika dan lain-lain, ya? Begitu. Nah, sahabat, ada hikmahnya kenapa Nabi kita diturunkan di Arab. Tapi saya mau jelasin dulu pertama ya, biar sahabat juga paham kondisi masa lalu tadi udah sedikit-sedikit, ya. Sahabat yang dirahmati Allah, kita kalau bahas yang namanya Jazirah Arab, kita bahas dari geografisnya dulu. Dan ini dijelasin juga ya di awal-awal nih kita, ya. Di awal-awal nih dijelasin. Jadi nanti mungkin bisa ditayangin sama Kang Hendra nih peta Jazirah Arab, ya. Posisinya nih, posisi Arab tuh. Kita lihat dari geografisnya dulu. Jadi ada alasannya banyak kenapa Nabi diturunin di Arab. Kita ngomong geografis dulu. Kita yang berdasarkan logika dulu nih. Dari geografis, Arab itu, ya, itu ada kayak di tengah-tengah bumi, ya. Tempat bisa dibilang terpencil, ya, dibandingkan dengan negeri-negeri lain, ya, yang mudah diakses. Ya. Gurun-gurun Arab itu sulit untuk diakses, ya. Jadi kalau kita ngomong Arab nih, pasti kan rata-rata antum ngebayangnya, wah, gurun pasir, bener gak? Iya. Kan? Yang dibayang begitu kan? Ya, kata Arab itu Al-Arab menggambarkan perihal padang pasir, Sahara, tanah gundul, gersang, nggak ada airnya. Gitu kan bayangan kita, Masya Allah, ya. Nah, sejak periode terdahulu, lafaz Arab ini tuh ditujukan nama Jazirah Arab yang menempati tanah tersebut, orang-orang Arab, maksudnya begitu. Jadi kalau kita nanti ada map Arab itu ya, kalau di baratnya itu Jazirah Arab itu berbatasannya itu sama Laut Berem, Laut Merah, ya, sebelah baratnya. Dan ada semenanjung Gurun Sinai itu di Mesir, ya, perbatasannya harus nyebrang dulu tuh baru ke Mesir. Itu di sisi baratnya, Arab. Lalu kalau misalkan di utara, ya, ke arah utara itu perbatasannya ke Syam, Irak, Palestina, nah, bumi Syam masa lalu dulu ya. Kalau mungkin sekarang Irak, Palestina, ya, Suriah itu ya, sama di utaranya begitu. Terus kemudian kalau di selatannya, ya, di selatan-selatannya kita tahu itu kan ada laut, ya, laut India tuh, Samudra India, ya, Laut Arab, Samudra India, di situ ya. Kalau di timurnya itu perbatasannya sama negeri-negeri Persia, ya, negeri Persia dan sebagian Irak sekarang ada juga ya, Arab Persia situ. Jadi Arab itu kemudian kayak benteng alami, ya, benteng alami. Jadi orang tuh ribet mau masuk, ngapain sih, apa yang mau diambil, bahasanya begitu. Dulu orang-orang para penakluk, para conqueror itu, ya, ada namanya dulu besar itu imperium besar, ada Romawi, ada Persia. Kita tahu dah besarnya Romawi dan Persia. Ya, Romawi udah nganut Kristen tuh, banyak udah nganut Kristen. Lalu Persia ini banyak agamanya Zoroaster. Ya, Zoroaster. Ini yang lain, dua negara ini adidaya masa lalu ini saling melebarkan pengaruh, ngambil wilayah-wilayah. Tapi Jazirah Arab khusus, kecuali di semenanjungnya ya, mungkin kalau di laut-lautnya ya, di pesisirnya mungkin banyak. Tapi untuk di dalamnya, di tengah-tengah itu orang malas berurusan. Kenapa? Apa yang mau diambil? Rata-rata para conqueror itu kan ngambil sumber daya, benar nggak? Kita mau luasin wilayah, mau nyari sumber daya, benar kan? Mau nyari orang bisa ambil. Nah, ini Arab ngapain? Gitu. Repot nyampe ke sono juga kuda pada mati, bahasanya begitu, panas. Ini alami nih,
secara alami geografisnya begitu. Ya, dari geografis tuh Mas Dian. Kemudian posisi bangsa Arab ya, setelah geografis, lalu juga kenapa di Arab itu ada masalah tadi, selain letak geografisnya juga sosialnya ya, tadi kita bahas juga tentang sosialnya, tentang keagamaan di bangsa Arab tuh, di masa lalu. Jadi orang Arab yang ada di Jazirah, yang di tengah itu, di Mekah itu ya, itu sedikit bersinggungannya dengan agama-agama besar masa lalu. Mereka masih beragama milah Ibrahim ya, memiliki keyakinan yang diajarkan oleh Nabiullah Ismail dari abahnya Nabiullah Ibrahim. Walau sudah mulai rusak ya dengan penyembahan berhala, tapi mereka lebih memilih agama itu ya, agama milah Ibrahim itu, walaupun dengan rusaknya. Seenggaknya masih ada tuh Ka'bahnya. Mereka tahu Ka'bah dibikin oleh datunya Ibrahim, makanya dijaga. Tapi udah rusak, udah banyak berhala dan segala macamnya ya. Jadi tadi gara-gara geografisnya ya, di tengah-tengah dunia ya, dan benteng alami. Jadi nggak masuk banyak pendapat, nggak banyak agama. Kalau hikmahnya, kalau banyak agama di kota Mekah saat itu, ntar banyak juga yang ngomong sekarang, wah itu mah nabi, ngambil dari nabi-nabi lain, dari agama-agama lain, comot-comot. Begitu kan? Ya, itu yang kedua tuh. Sosialnya itu mereka itu tidak tidak keblinger dengan filosofi. Mereka tidak memiliki kitab. Ya, yang mana kitab itu kalau orang udah pintar keblinger kayak orang Yahudi. Jadi bisa aja, wah ini mah belajar kali nabi nih dari dari kitab-kitab terdahulu begitu di Jazirah Arab. Jadi nggak ada tuh masuk pengaruh-pengaruh agama besar di kalangan mereka, di kalangan Jazirah. Mereka masih memegang namanya agamanya Nabi Ibrahim, milah Ibrahim. Kemudian alasannya juga karena bahasa ya. Kenapa di Arab? Karena bahasa Arab itu, kalau di tempat-tempat lain itu bahasanya terlalu banyak. Mungkin kalau di Nusantara, coba beda wilayah aja, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahasanya udah berubah. Jawa sama Sunda beda. Iya beda. Ya beda. Bahkan yang dulu dibilang misalkan ejaan kuno, bahasa-bahasa kuno kayak Palawa, huruf-huruf Palawa tuh ya ditulis Sanskerta, itu kan beda dia sama Sanskerta India. Punya khas sendiri. Nah bahasanya itu repot. Nah bahasa Arab itu bahasa tua, termasuk bahasa-bahasa kuno, bahasa Arab. Kalau udah bahasa kuno, bukan bahasa baru, berarti kosakatanya banyak. Ya, kalau bahasa baru tuh kosakata sedikit. Ya, bahasa baru kalau kita teliti jangan susah-susah deh. Bahasa ngapak tau? Ya. Kan ada kriteria kalau orang bisa dijadikan bahasa itu harus punya berapa kosakata baru bisa disebut bahasa sendiri. Kalau enggak disebut subbahasa. Oh ini subbahasa Jawa, ngapak tuh misalkan. Ya, walau dengan perdebatannya. Ya, ini subbahasa nggak bisa disebut bahasa asli karena mereka tercampur antara Sunda dan Jawa, benar kan? Bahasa ngapak tuh, dan subkata mereka belum banyak. Ini kosakata mereka belum banyak. Beda sama bahasa Arab, kosakatanya banyak. Ya, ente kalau belajar nahwu shorof kan, tentang satu kata aja nih, ya bisa jadi banyak. Bener gak? Ya, satu kata aja banyak. Tuh, satu kata aja banyak. Bisa jadi maknanya banyak, bisa jadi kita menyebutkan satu kata, bisa dengan frasa yang lain. Bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Jadi kalau bikin syair itu dengan bahasa Arab indah. Orang Arab tuh demen bahasa syair. Karena bahasanya, bahasa mereka tuh cuma satu, bahasa Arab. Punya bahasa persatuan tuh di Jazirah Arab. Kalau dialek berbeda ya. Dialek tentu beda-beda. Kayak orang Yaman kan ngomongnya kof jadi gof. Itu dialek. Tapi bahasa mereka satu Mas Dian. Di Jazirah Arab itu bahasanya Arab satu. Masya Allah. Bahasa sehari-hari mereka itu bahasa Arab. Jadi karena bahasa kuno nih cocok buat Al-Quran. Masya Allah. Dengan kata-kata yang indahnya. Ya. Bahkan kalau kita baca penyair-penyair zaman dulu juga sampai sekarang juga nggak ada yang bisa bikin modelan Al-Quran dengan keindahan bahasanya, dengan rima yang sama ujung-ujungnya. Ya. Kalau bahasanya bahasa baru ya sedikit, udah nggak bakal bisa tuh ujungnya bisa sama. Sulit mau ngambil pilihan kata kan. Nah ini untuk keindahannya. Terus kemudian alasan lain kenapa bangsa Arab? Bangsa Arab itu ummi kebanyakan. Mayoritas mereka nggak bisa baca, nggak bisa tulis.
Jadi mereka, makanya itu kan nggak ada kitab. Ya, kalau orang Yahudi, orang Nasrani, mereka punya kitab. Jadinya bisa. Nah ini nggak ada nih, kosong begitu, ya. Jadi banyak kan dari mulut ke mulut, tuturan. Jadi ini jadi bisa dianggap nih agamanya murni. Ya, agama kalau ada yang turun di bangsa Arab, berarti bukan agama turunan-turunan dari yang lain, yang benar diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Nabi kita Muhammad SAW ummi, dan orang-orang mereka itu ummi, nggak bisa membaca di masa itu. Ya, kalau bisa baca ntar ada lagi alasannya, Nabi baca kitab ini, Nabi kita baca ini. Dan sejarah membuktikan ummi. Jadi bukan sekarang doang aja, kalau ada orang sekarang menggugat, wow, Nabi jangan-jangan bisa baca, ya ahli sejarah zaman dulu udah pada tahu, orang Arab ummi, ya, orang Arab ummi. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan bodoh semacam itu nggak usah dijawab, mereka bukan ahli sejarah, ya. Orang sejarah sepakat, masa lalu Jazirah Arab itu banyak kan ummi, nggak bisa baca tulis, dan Nabi nggak bisa, ya. Ketika diucapkan nama malaikat Jibril, Nabi mengikuti. Masya Allah, luar biasa. Terus ada lagi alasannya kenapa di Arab, karena udah ada Baitullah. Kenapa nggak di Jawa? Soalnya di Jawa nggak ada Ka'bah. Ya, ada nggak Ka'bah Jawa? Nggak ada. Ada. Loh, kok ada? Nggak ada. Jadi penting, ya, penting yang namanya agama itu berketerusan, berkelanjutan dari agama sebelumnya. Ya, jadi penting sanadnya keilmuan, mata rantai keagamaan dari nabi-nabi sebelumnya. Nggak bisa kita tiba-tiba ada agama sendiri terus tanpa rantai agama sebelumnya. Berarti nongol sendiri, segitunya orang Betawinya gitu. Tuhannya Tuhan sendiri kalau begitu. Ya, bukan Tuhan yang sama seperti ajaran-ajaran terdahulu. Karena sudah ada Baitullah dulu di sana. Sudah ada fondasi agama Ibrahim di sana. Ya, dan mereka bukan orang yang pintar-pintar ahli filosofi. Mereka yang polos, orang Arab itu. Ya, orang-orang polos dengan kepolosannya. Ya. Beda dengan agama-agama lain. Karena udah ada Baitullah. Jadi udah cocok dah tuh. Ya. Dan di masa lalu itu, ya, banyak juga orang mengunjungi Baitullah karena menghormati Nabi Ibrahim. Termasuk orang Kristiani dan Yahudi, ya, pergi ke Mekah. Gitu. Tapi mereka menghormati itu. Menghormati Baitullah. Menghormati Baitullah. Ya, jadi mereka tuh pergi ke Mekah, ya, untuk ke Mekah, untuk menghormati peninggalan Nabiullah Ibrahim. Jadi udah terbukti dalam sejarah juga. Orang Kristiani, orang Yahudi zaman dulu tuh ke sana. Ya, oleh sekarang doang ini jadinya. Ya, mungkin ya. Jadi nggak begitu tuh. Mungkin dengan perubahnya, dengan egonya dan segala macam. Kota suci mereka juga, gitu. Karena menghormati Nabiullah Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini juga, ya, sahabat-sahabat share sekalian, itu agama Nabi yang dihormati oleh 3 agama besar, ya, Yahudi dan Nasrani serta juga Islam. Dan penting, ya Yunus sekalian, penting banget itu ya. Dalam ajaran itu agama syariat penting yang namanya nasab. Ya, silsilah. Jadi para nabi itu ya bapak-bapaknya, kakek-kakeknya nabi. Ya. Jadi penting berkelanjutan jadinya. Penting nasab itu dalam agama. Jadi jangan bilang nasab itu nggak penting, bahaya. Kalau nasab nggak penting, kita bisa nikah sama siapa aja, alhamdulillah. Ya, jangan orang bilang nasab nggak penting, nggak boleh. Ya, ada orientalis bilang nasab nggak penting, nggak boleh. Kita ajaran syariat yang murni. Dari zaman dulu bapak-bapak kita, ya, maksudnya Nabi Adam mengajarkan pernikahan yang suci. Jadi penting kita tahu nama bapak kita, nama kakek kita. Dan Nabiullah Muhammad SAW itu ya keturunan Nabiullah Ibrahim. Kalau dulu ada namanya Sarasen, ya, istilah namanya Sarasen. Sarasen itu orang-orang Arab dulu disebutnya Saracen. Itu Siti Sarah, budaknya, hambanya Siti Sarah dulu. Karena Siti Hajar, istrinya Nabiullah Ibrahim, ya, yang melahirkan Ismail, yaitu termasuk dulu dihadiahkan dari penguasa Mesir di era itu. Firaun di masa itu, bukan Firaun Nabi Musa ya. Di Firaun di era itu dihadiahkan karena dulu kan tahu sejarah ya. Siti Sarah tuh didemenin sama suaminya, sama Firaun. Tapi Allah muliakan Siti Sarah, Allah kasih mukjizat untuk Nabi Ibrahim sehingga nggak jadi dibatalkan niat buruknya.
begitu. Dan Nabi kita Muhammad SAW anak keturunan Nabiullah Ibrahim dari ibunda Siti Hajar, ya, yang menurunkan Bani Ismail. Gitu. Jadi penting Nabi itu harus punya nasab sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nggak bisa Nabi yang tanpa nasab. Ya, lalu ini muncul dari mana? Bagaimana nanti Nabi kita Muhammad SAW mau mendakwahi orang Yahudi? Ya, sedangkan orang Yahudi itu sangat mementingkan tuh nasab. Dengan laki-laki mau semuanya harus itu ke orang Yahudi. Tentu Islam nanti menyempurnakan ajaran tentang nasab ini, nggak boleh gurur dan lain sebagainya. Tapi ini sebagai bukti juga hujah buat mereka. Ya, orang-orang Arab itu keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari bahasanya, ya, bahasa Arabnya, kemudian dari silsilah keturunannya begitu. Ya. Dan di sini juga dijelaskan, ya, di kitab ini dijelaskan tentang nasab dari Rasul SAW. Ya, lengkap, insya Allah. Tapi ini sebenarnya di bab berikutnya nanti kita bahas. Ini saya bahas sedikit nyinggung aja. Kenapa di Arab, Mas Dian? Ya, tadi udah. Terus ada lagi. Gara-garanya apa lagi, Mas Dian? Semangat beragamanya. Ya, masyarakat Arab itu punya semangat beragama itu. Bangga dengan keturunan Ibrahim yang mulia. Ya, dengan ajaran Ismail. Begitu. Walaupun sudah rusak, tapi mereka bangga. Mereka punya kemuliaan itu, jadi mereka menjaga itu. Agama yang mungkin udah berkurang itu tetap dijaga, sehingga tetap mereka mengamalkan. Nah, terus kenapa nggak dijawab? Alasannya. Nah, coba tadi bandingin dari geografis, ya Jawa juga sulit, Mas Dian. Kalau kita banyak mengakses, kalau Arab tadi kan bisa diakses dari daratan, bisa, dari lautan bisa. Kalau Pulau Jawa terpisah dengan lautan, ya terlalu susah untuk mengaksesnya. Menyebarkannya juga jadi lebih sulit. Ya, kenapa di Arab jadi gampang? Dan bahasa tadi juga, ya, bahasa ini kita bukan dalam artian menghina bahasa lain, tidak, ya. Tapi bahasa Arab lebih tua, lebih kuno, ya. Kosakatanya lebih banyak begitu maksudnya dibandingkan mungkin bahasa-bahasa lainnya, termasuk bahasa Jawa tadi. Nah, mungkin dengan alasan-alasan tadi kita bisa menimbang, oh kenapa nggak di Gunung Kidul? Ternyata kenapa harus di Arab? Dan kita makanya nggak boleh anti sama bangsa Arab. Yang kadang sekarang ada yang suka adu domba. Ya, itu Islam harus Nusantara. Ya, jangan ke Arab-Araban. Ya, kita sholat gimana kalau nggak bahasa Arab? Ya, Mas Dian. Kita nggak jadi bersatu kalau gitu. Kita nggak menjelekkan bahasa lain kok. Kita sehari-hari pakai bahasa lain. Bahkan banyak yang khutbah dengan bahasa lain. Islam nggak melarang, ya. Tapi hikmahnya begitu biar itu nggak bisa dirubah-rubah. Ya, nggak bisa dirubah-rubah. Ada bahasa aslinya. Ya, itu hikmah, salah satu hikmahnya. Ya, kita cinta dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, apalagi guru kita pakai belangkon. Ya, kita juga ngomong kadang antar sama Kang, masya Allah. Ya, begitu. Tanpa kita tidak respect sama bahasa lain, tidak begitu, ya. Kita sangat mencintai seluruh ajaran, seluruh manusia, seluruh bahasa, seluruh yang namanya mungkin ras dan agama, suku apapun, ras apapun, itu Islam mengajarkan kita semua bersaudara dalam kalimat tauhid. Dan bahkan pun sama non muslim, sama orang-orang yang nggak beragama juga kita sayang, ya. Kita mendakwahkan tentang Nabi kita, dakwahkan tentang syariat kita dengan cinta. Jadilah agama kita tersebar dengan luas. Tapi orang Jawa juga banyak kehebatannya, Mas Dian. Coba, kalau sejarah zaman dulu, Eropa tuh ditaklukinnya sama pedang. Ya, diperangi tuh, zaman Bani Umayyah. Coba lihat jumlah Eropa Islam. Ada berapa sekarang? Dulu Spanyol, Andalusia dikuasain kan? Jumlah Islam sekarang berapa di sana di Eropa? Dikit. Sekalinya ada juga paling, mohon maaf, banyak juga malah orang-orang imigran Afrika, imigran Arab yang ke sana kan. Tapi dikit. Coba orang Jawa, Mas Dian. Islamnya berapa banyak? Banyak tenan. Tuh, mereka menerima Islam. Ya, mereka menerima Islam luar biasa. Karena sebenarnya ajarannya mirip tauhid. Ya, ajarannya mirip. Orang-orang Jawa dulu juga udah tauhid. Kalau kita baca-baca kitab kuno dulu, ada sosok namanya Haji Saka yang terlalu jauhan. Ntar aja itu, tetap di share dalam gelap.
urusan guru kita ya. Ya, Masya Allah. Walaupun kita bukan orang Arab secara langsung, misalkan, tapi kita punya kecintaan sama Nabi kita Muhammad. Kita cinta Arab karena kita cinta Nabi. Ya, jangan benci sama Arab, ntar kita nggak bisa jarak sama Nabi, nggak bisa ke Baitullah. Kan ajib ke Baitullah. Ya, gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, sahabat. Ya, demikian dulu mungkin perjumpaan kita, ya, tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW, yang mana sumbernya ini dari kitab, ya, Sirah Nabawiyah, ya, itu Masya Allah yang sudah diterjemahkan Syekh Safir Al-Mubarakfuri. Nah, ini asbab ini saya membaca ini kitab, jadi saya memahami nih awal-awalnya dunia keadaannya gitu, dan kita jadi tahu nih kondisi politiknya, kondisi sosialnya, kondisi agamanya. Jadi kita paham kenapa Nabi diturunin. Kalau kita nggak tahu, tiba-tiba langsung Nabi turun, kita jadi nggak secara terstruktur nih pemikiran kita. Ya, nggak konstruktif nih pemikiran kita. Kalau ini kita punya hujah yang kuat jadinya, dengan kita mengetahui kondisi sosial, politik, ekonomi, dan lain-lainnya di masa lalu. Begitu. Dan nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga tentang Nabi kita Muhammad SAW, boleh nanti diisi di kolom komentar ya. Ya. Boleh diisi kolom komentar. Dan nanti mungkin di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita bakal bahas tentang Nabi kita Muhammad SAW di masa kelahirannya. Ya. Apa mukjizat-mukjizatnya di masa tersebut, dan juga apa juga kejadian apa di masa Nabi kita Muhammad SAW lahir, ya, keistimewaan beliau dan keluarga beliau dari keturunan yang mulia. Tuh, Masya Allah, semuanya bakal kita bahas, karena Nabi ini, sirah Nabawiyah ini bagaikan simtut duror, bagaikan untayan mutiara, ya, yang mana Masya Allah makin dipelajarin, ya, mungkin orang banyak yang orientalis itu banyak banget yang nyari-nyari aib, kekurangan tentang Nabi Muhammad SAW, tapi betapa banyak juga mereka malah tergugah, hati mereka malah terbuka, akhirnya mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu aja sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jangan lupa dibeli kitabnya, ya, dibeli ini kitabnya. Orang dulu ngomong begini, Mas Jian, guru-guru zaman dulu tuh jual rumah buat beli kitab. Masya Allah. Sampai begitu orang dulu ngomongnya, jual rumah buat beli kitab. Ya, kalau sekarang nggak perlu jual rumah, udah murah. Dulu kitab mahal. Ya, mereka perhatian banget sama ilmu. Nah, jadi nih gini-ginian nih jadi jimat di rumah kita. Ini yang kalau mau disebut jimat nih, kitab-kitab agama. Jadi kalau kita ada masalah, kita bisa lihat, oh ini masalah saya. Oh, hidup saya sulit. Wah, Nabi ternyata lebih sulit. Saya mau meneladani Nabi ah. Oh, saya berdagang. Saya mau meneladani Nabi, Nabi berdagang. Oh, saya pekerja. Nabi juga pekerja. Ya, ada teladannya semua. Oh, seorang suami. Nabi juga seorang suami. Ya, seorang anak. Nabi juga seorang anak. Jadi semuanya profesi itu ada di Nabi kita Muhammad SAW. Ya, semua keadaan manusia itu ada di Nabi Muhammad SAW. Oh, anak saya wafat. Anak Nabi juga wafat. Oh, saya tak punya ayah. Nabi juga tak punya ayah. Saya tak punya bunda, Nabi juga tak punya bunda, tapi bisa terus meraih kesuksesan. Ya, ini demikian, ya, perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf dan ridho apabila ada kesalahan, dan juga para sahabat kami juga ini saya wakili untuk mengucapkan mohon maaf apabila dialog kami, apabila pembicaraan kami ada yang kurang, ya, tapi tidak mengurangi takzim kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan asbab kita dengan asyik mengobrol santai tentang Rasulullah SAW ini menjadi asbab kita untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Dan sahabat, oh iya, boleh apa lagi? Ada sedikit ini, Bang. Ini kan kita lagi puasa nih. Iya, boleh. Dari tadi kan sampean ngelihat saya lemes banget nih. Betul. Gimana nih supaya bisa semangat nggak lemes gitu loh, makan sahurnya atau apa, pokoknya makan sahurnya pakai apa gitu. Itu. Biar fokus puasa gitu Mas ya. Biar fokus puasa, biar nggak lemes, biar nggak cepet lemes, biar semangat menjalankan ibadah puasa gitu sampai beduk. Maghrib apa beduk asar ini? Beduk maghrib. Maghrib, alhamdulillah. Saya lemes banget ini lihat hasilnya. Wah, apa dilemes-lemesin, ternyata beneran lemes. Masya Allah. Jadi sahabat, ya, ini ada produk-produk yang Masya Allah luar biasa.
dari syiar dalam gelap ya. Dan juga produk-produk ini juga produk-produk Tibbun Nabawi. Ya, selain kita untuk niat buat berobat, niat juga untuk menjalankan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mas Dian, nih ada sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sahur, ya, kalau kita buka, ya ada yang bilang berbukalah dengan yang manis. Nah yang manis itu bisa dengan kurma. Bisa juga dengan madu. Masya Allah ya. Dan kemudian sahur juga demikian. Kita makan kurma, kita makan madu. Kalau di gunung itu susah bang, kurma bang. Kurma, sekarang bisa dikirim dari SDG. Di order aja mas. Alhamdulillah. Terus kurma atau madu ya. Jadi beli nih sahabat, kita ada produk madu ya, produk kurma. Dan ini masya Allah kalau kita minum itu bisa menambah energi kita. Penelitian tuh madu itu menambah energi, ya. Apalagi sebagai antibakterial alami, antioksidan alami, yang mana bisa ningkatin tuh imun kita. Dan jangan lupa juga kalau kita sakit dalam puasa juga, masya Allah. Ini banyak nih obat-obat. Nah untuk kesehatan sahabat-sahabat. Mungkin kalau yang lagi puasa malah batuk, ya, atau punya masalah paru-paru menghalangi puasa, ya. Nah ini bisa berikhtiar dengan ini kustul hindi, ya. Ini masalah kayu dari India. Ini ya, diminum, sahabat. Yang bisa saat nanti buka puasa setelah perut terisi ya, atau di waktu sahur. Dan juga kita punya produk-produk ya sahabat, ada juga detox ini ya, SDG detox. Nah ini juga luar biasa nih SDG detox Mas Dian. Puasa kan detoksifikasi alami ya. Iya. Ya. Itu racun tuh pada keluar semua dari tubuh. Nah ditambah lagi dengan suplemennya, dengan suplemen detox ditambah lagi. Nah ini lebih detoxnya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ini isinya juga banyak. Ada lidah buaya, jeruk, lemon, cranberry, plum, tomat, apel, yang semuanya buat detoksifikasi, ya. Dan ini nggak mahal-mahal kok, ya. Nanti harganya tanya SDG Store sebelum kehabisan. Juga ada kopi, Mas Dian. Kopinya juga nggak sekedar kopi, pakai habatus sauda, wajib. Jadi kalau habis ini nih, habis terawih nih, nah bisa sambil ngopi tuh bareng teman-teman. Kopinya bukan buat sekedar ngilangin ngantuk, ya. Kopi kan kita tahu ada kafein ya, buat nambah energi, ngilangin ngantuk juga. Tapi ini ada habatus saudanya juga. Kopi plus habat. Ini luar biasa kopi habat, ya. Jadi perpaduan yang pas, masya Allah, menghasilkan sebuah kopi yang sempurna. Nambah stamina. Iya. Terus ada lagi mas ya, ngandung cabai Jawa juga ini, ya kan? Iya, nambah ajib. Pokoknya, wah nambah jereng dah, ya. Masya Allah. Kalau ada lemes-lemes, kita minum produk-produk dari syiar dalam gelap. Itu oke, aja. Bang, insya Allah saya ngambil satu ya. Wah, bayar tapi. Iya. Alhamdulillah. Iya, masya Allah. Itu aja sahabat yang dirahmati Allah. Mungkin yang tambahin dulu dah, atau nggak ada? Alhamdulillah cukup. Udah cukup Ya, sudah ya. Kita mohon maaf, mohon ridho untuk semuanya. Kita ketemu lagi. See you in the next video. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap di Syiar dalam gelap. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.